Ya, oke. Banyak ahli yang berpendapat bahwa untuk melaksanakan pemilu serentak ada baiknya memilih sistem pemilu yang sederhana dan katanya proporsional tertutup itulah yang paling sederhana. Kalau dari Pak Radian bagaimana? Setujukah, Pak? Iya, saya sepakat kalau misalkan bicara mengenai sistem pemilu itu memang harus sederhana. Mm. Tetapi sekali lagi, kita juga harus memperkuat dulu sistem politik kita. Kita juga harus memperkuat juga kelembagaan pemilu kita, gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian langsung menyederhanakan, gitu kan. Ya kita partai politik kita aja ya, mohon maaf, tingkat kepercayaan publik sekarang sedang menurun, ada beberapa gitu ya. Ya. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Jadi pendidikan politik di dalam partai politik itu juga menjadi penting. Partai politik juga harus menyadari peran fungsi kenapa partai politik itu lahir. Gitu. Dan salah satunya itu kan adalah membangun sebuah rekrutmen politik dan gitu, komunikasi politik. Nah, ini sudah terjalin belum dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Jangan kemudian partai politik itu hanya dikuasai oleh oknum-oknum tertentu, oleh oligarki tertentu gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana yang tadi saya kembali lagi tentang kelembagaan kita. Jadi ada proses yang panjang yang harus kita persiapkan gitu. Jadi ya saya menganalogikan kayak kita membangun rumah lah gitu kan. Ya ini kan harus dengan pondasinya. Kemudian kita harus punya visi juga bagaimana kita ingin membangun rumah itu. Jadi Ya. jangan kemudian dilihat secara apa ya, secara sebelah atau secara parsial. Itu yang harus kita hindari kayak gitu Mbak. Jadi iya kalau negara maju dia udah siap gitu kan, partai politiknya sudah siap, pendidikan politik di masyarakat pun juga sudah siap, kelembagaan pun sudah siap gitu. Nah baru kemudian tinggal penyederhanaan. Nah sedangkan kita ini sedang proses berjalan semuanya seperti itu. Maksudnya Indonesia belum siap begitu, Pak. Fondasi pendidikan politik di Indonesia masih sangat minim. Pun iya, kita harus akui masih sangat minim gitu kan. Apalagi yang tadi Mbak katakan masih ada beberapa yang memanfaatkan money politik yang ada kan gitu. Nah, pendidikan politiknya sekali lagi yang harus dikuatkan. Jadi kemudian baik pendidikan politik di civil society-nya, kemudian pendidikan politik di partai politiknya Iya. gitu. Jadi artinya ini, dan sekarang kan kita bisa lihat ya, mohon maaf, ini kan ideologi orang masuk ke partai itu juga nggak terlalu kuat gitu. Iya. Dia hari ini kalah dalam pemilu legislatif 5 tahun yang akan datang, partai yang berbeda kan gitu. Hmm. Ya kita bisa lihatlah kemarin ada kasus artis gitu ya, dia di DPRD-nya pakai partai apa, saya nggak bisa sebut namanya, mungkin Mbak Regina udah paham gitu kan. Di DPRD-nya dipakai partai apa, di DPR RI pakai partai apa. Nah artinya kan pemahaman berpolitiknya itu kan masih kurang, masih lemah. Nah ini yang harus ditingkatkan gitu. Dari partai politiknya ini masih seperti itu. Seperti itu. Fenomena kutu loncat begitu, Pak ya, dan memang soal pengkaderan di partai belum begitu kuat. Ya, Gitu, Pak. Baik. betul, betul, Saya gitu kan. ingin ke Ya Pak. artinya memang hak setiap orang sih memang untuk Ya. menentukan sikap pilihannya. Ya. Tapi sekali lagi kan fondasi ideologi itu juga harus dibangun. Iya, saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana tanggapannya? Karena memang ya untuk politik transaksional memang sangat kental ya begitu di negara kita ini. Kalau dari Pak Arief, bagaimana Pak tanggapannya? Ya, vote buying itu kan bukan fenomena baru ya. Jadi Hmm. bukan gara-gara kita menerapkan proporsional terbuka lalu tiba-tiba para caleg nebar uang gitu kan, bukan seperti itu. Saya pikir perlu kajian yang lebih mendalam untuk melihat apakah, dan saya cukup yakin tidak ya, apakah penerapan proporsional terbuka adalah satu-satunya faktor yang mendeterminasi politik uang itu. Hmm. Sebab kalau kita berkaca pada pengalaman negara-negara lain, ada negara seperti Jerman yang berhasil dengan proporsional tertutup. Tapi Oke. ada juga negara seperti Finlandia atau Norwegia yang berhasil dengan proporsional terbuka. Oke. Jadi dua-dua sistem ini punya peluang untuk bisa dijalankan secara sukses. Berarti Ya, bukan meskipun berarti demikian, proporsional terbuka itu membuka peluang untuk money politik, sedangkan tertutup itu money politiknya bisa ditekan, bukan itu Pak ya? ya tentu saja kita bisa melihat bahwa setiap sistem punya
problem tersendiri gitu ya. Tapi kita perlu lebih fair untuk melihat bahwa misalnya nih, problem politik uang itu bukan problem inherent yang diidap oleh sistem itu. Sehingga kalau kita mau menerapkan sebuah sistem, terserah deh, mau terbuka atau tertutup. Itu caranya begini. Kita mesti meletakkan sistem sebagai tool, ya, sebagai instrumen. Jadi yang pertama-tama ditetapkan itu bukan instrumennya, tetapi tujuannya. Ya, seperti halnya kita mau berkomunikasi kan kita bukan menetapkan, oh saya mau menggunakan telepon dulu. Ya, kalau tujuannya adalah misalnya untuk menunjukkan gambar tertentu, video mungkin lebih tepat. Ya. Nah, sistem pemilu juga sama. Sekarang apa tujuan yang ingin kita raih? Apakah kita ingin menafsirkan kedaulatan rakyat itu dalam bentuk misalnya rakyat punya preferensi untuk melakukan pilihan terhadap calonnya sehingga terbuka itu lebih pas? Ataukah kita menghendaki bahwa misalnya oh partai-partai ini kok kurang solid, kok partai-partai ini bangunan keorganisasiannya, kelembagaannya tidak cukup kuat, ya mungkin pilihannya lebih ke proporsional tertutup. Jadi tegaskan dulu apa yang mau diraih, baru kemudian tetapkan pilihan sistemnya. Catatan pentingnya adalah bahwa karena tidak ada sistem yang sempurna, maka perlu untuk dilakukan penyempurnaan dari sisi bahwa ada hal lain yang punya efek, yang punya dampak terhadap bagaimana pemilu dijalankan. Saya ambil contoh di Peru. Peru itu menerapkan sistem proporsional terbuka. Para ahli seringkali mengatakan bahwa dengan proporsional terbuka, peluang perempuan dan kelompok-kelompok rentan itu biasanya lebih kecil. Kenapa? Karena dengan sumber daya yang umumnya lebih terbatas, ya, mereka tidak punya cukup sumber daya untuk iklan besar-besaran dan seterusnya, sehingga mereka mungkin tidak dikenal oleh pemilih. Tetapi kalau kita melihat keberhasilan perempuan-perempuan di Peru mendudukkan wakil-wakil mereka di DPR, ternyata mereka juga melakukan perbaikan pada aspek-aspek strategis lain yang memungkinkan perempuan untuk bukan hanya dikenal, tapi juga menarik sebagai sebuah pilihan wakil. Nah, dengan kata lain, modifikasi sistem itu juga menjadi sebuah kebutuhan. Kalau misalnya partai politik atau kandidat tidak melakukan penyesuaian, ya, apapun sistem yang dipilih, ya kita akan terus-menerus berkutat pada menyalahkan sistem, alih-alih melihat bahwa problemnya ternyata pada diri saya. Begitu. Jadi harusnya melihat ya sistem seperti apa atau tujuan apa yang ingin dibangun begitu ya. Jangan selalu-selalu menyalahkan sistem begitu baru ya. Tetapkan sistem yang tepat untuk meraih tujuan itu. Karena memang kalau berarti sudah terbukti Pak ya kalau memang sistem proporsional tertutup yang seandainya dilaksanakan di pemilu nanti itu akan merugikan kaum perempuan dan juga bahkan kaum marginal lainnya. Ya itu tidak otomatis. Tidak otomatis juga. Tidak otomatis, iya. Tapi sebenarnya lebih menguntungkan partaikah atau lebih menguntungkan rakyatkah? Tapi kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami.